Di lorong yang gelap, ada satu robot yang lari sambil memohon untuk tidak dimakan. Sementara itu, di Kokotiam Toabah, Boboiboy dan Gopal yang baru sampai di situ langsung disambut oleh Kuali, dan Kuali pun memberikan mereka es krim ciptaan terbarunya. Ketika mereka mencoba rasa esnya, mereka langsung kepedesan nih. Ternyata yang warna merah, Kuali menggunakan chili suci dalam pembuatan es krim itu, sedangkan yang warna biru rasanya asin. Kemungkinan itu garam ya. Melihat itu, Toabah pun memberi mereka minuman untuk meredakan rasa pedas. Kuali pun sadar jika mereka tidak pas untuk es krim buatannya. Jadi dia pun memberikan es krim rasa coklat. Nah, yang ini nih baru boleh diterima. Nah, jadi es krim tadi itu Kuali terinspirasi dari fusion Epep milik si Boboiboy ya, Frostfire ya. Soalnya menurut dia itu keren. Nah, lalu dia pun menanyakan kuasa fusion lain yang Boboiboy miliki selain si Epep ini. Lalu Ochobot pun menjelaskan jika Boboiboy itu punya Glacier, Supra, sama Sori. Nah, lalu Gopal pun pengen tuh lihat fusion baru dari Boboiboy. Soalnya dia itu udah bosan lihat Boboiboy ngeluarin Epep mulu nih. Nah, lalu Boboiboy pun berkata kalau dia tuh lain kali akan menggunakan fusion yang lain lagi, mengeluarkan gitu kan, fusion baru. Nah, tiba-tiba Komander Kokochi memanggil Boboiboy untuk datang ke markas segera. Jadi Boboiboy pun pamit ke Toabah, lalu mereka semua pergi ke markas B. Nah, di sini nih terlihat Toabah yang sedang batuk-batuk. Tapops menerima sebuah isyarat kecemasan yang berasal dari pabrik otomatis luar angkasa yang dikendaliin sepenuhnya oleh mesin dan robot. Nah, tapi ada yang aneh nih dari isyarat itu. Isyarat itu bukan datang dari sistem keselamatan pabrik, tapi dari sumber yang tidak dikenal pasti. Jadi, Komander Kokochi meminta mereka untuk menyiasati siapa yang mengirim isyarat itu. Tapi semua pesawat angkasa mereka itu sedang dipakai oleh orang lain. Ya, yang tersisa itu hanya pesawat Kuali yang kecil, yang muat dia aja tuh. Mereka pengen manggil Kapten Papa buat ngendaliin itu pesawat MYS-nya tuh. Tapi Kapten Papa juga sibuk. Jadi Kokochi meminjamkan pesawat angkasa kesayangannya ke mereka. Di pesawat angkasa, Kuali heran, kenapa bisa pesawat jelek kayak gini jadi pesawat kesayangan Kokochi. Nah, kemungkinan itu karena banyak kenangan Kokochi dan teman-temannya dulu di pesawat ini. Bisa terlihat dari foto-foto si Kokochi sama teman-temannya gitulah. Nah, tiba-tiba pesawat bergetar dengan hebat. Boboiboy mengira jika mereka melanggar meteorit atau diserang oleh orang lain gitu. Ternyata Ochobot tuh hanya masuk ke gear 2, gigi 2 ya. Di situ Gopal pun langsung duduk panik gitu karena takut dengan gegaran barusan. Tapi dengan kondisi pesawat yang begitu, Kuali masih bisa minum teh dan makan biskuit nih. Ternyata Kuali itu memang selalu gitu tuh kalau dia itu panik buat ngehilangin stresnya. Nah, dia juga takut ternyata. Emang satu dua lah sama Gopal. Ketika pesawat mereka bergetar lagi, Boboiboy pun menyarankan untuk menggunakan kuasa teleportasi Ochobot. Lalu mereka pun tiba di pabrik itu dengan cepat. Nah, tidak jauh dari situ ada sebuah planet, namanya ialah planet Makina. Jadi robot-robot yang dihasilkan di pabrik Nubot akan dikirim langsung ke situ. Nah, mereka pun akhirnya mendarat di pabrik Nubot dan keadaan di situ gelap banget, nggak ada listriknya. Jadi, listrik di pabrik itu udah pada mati, bahkan listrik cadangan juga udah nggak aktif. Itu berarti nggak ada oksigen sama gravitasi di tempat itu. Lalu datang Kuali nih dari belakang dan memberi mereka suit astronot, baju astronot gitu ya. Nah, di lobi pabrik, mereka melihat ada satu robot tuh di situ. Jadi, itu ialah robot Sailor yang selalu menjaga di situ. Gopal menyentuh robot itu, lalu robot itu pun tiba-tiba bangun dan hidup lagi. Lalu robot itu pun memperkenalkan diri ke mereka. Namanya ialah Jogir. Nah, Jogir menanyakan ke mereka nih, mereka pengen beli robot yang kayak gimana. Boboiboy pun berkata nih, jika mereka sebenarnya ingin menyiasati isyarat kecemasan yang datang dari pabrik ini. Tapi robot Jogir tidak mengetahui apa-apa mengenai isyarat kecemasan. Yang dia tahu, mereka ada menjual robot lampu isyarat. Mereka pun tahu nih jika Jogir ini useless, alias nggak berguna ya. Jadi mereka pun pengen ketemu sama manajer pabrik itu. Nah, ketika Jogir menekan tombol, manajernya ada, tapi ya gitulah ya kondisinya. Nah, di sini pun Jogir langsung biasa aja gitu, soalnya dia kan robot, jadi nggak ada perasaan. Nah, di sini Ochobot nih rasa nggak enak nih, kayak ada sesuatu gitu di situ. Terus Boboiboy mencoba membuka pintu di situ, namun nggak bisa. Lalu Kuali itu pengen ngebantu. Nah, di sini Kuali meminta Jogir untuk membawa mereka ke tempat untuk menghidupkan listrik cadangan. Lalu Jogir pun membuka pintu tadi menggunakan sebuah kunci. Nah, jadi Kuali ini lebih pintar ya dari Boboiboy.
Nah, di sini Gopal merasa seperti ada benda yang sedang memperhatiin mereka gitu. Ketika Gopal melihat ke belakang, ada satu robot pekerja di situ. Robot itu memperingati ke mereka untuk segera pergi dari situ. Dan ternyata masih banyak lagi robot-robot pekerja yang sedang bersembunyi di situ. Walau sudah diperingati seperti itu, Jogier tetap ngomong nih kalau tempat ini tuh aman, soalnya dilengkapi oleh pengawalan yang ketat oleh robot X-99. Nah, mendengar si Jo ngomong kayak gitu, Boboiboy pun yakin nih. Lagian mereka juga kan masih harus siasati isyarat kecemasan tadi. Mungkin memang ada seseorang yang membutuhkan pertolongan gitu. Tapi di sini Gopal dan Kuali ingin siasat dari dalam pesawat aja. Boboiboy nggak maksa sih, tapi mereka harus cari jalan keluar sendiri. Soalnya Boboiboy sama Ochobot pengen terus ke ruang kawalan di situ. Nah, melihat kondisi di belakang yang gelap, mereka pun ikut lanjutkan pencarian. Ketika mereka fokus ke depan, di belakang mereka ada satu robot pekerja yang meminta pertolongan dan langsung ditarik. Ochobot yang melihat ke belakang hanya melihat topi yang melayang. Lalu Gopal pun memanggil Ochobot. Nah, di ruang kawalan, Boboiboy meminta Ochobot untuk menghidupkan listrik di sana. Dan Ochobot pun mengaktifkan listrik cadangan karena hanya itu yang tersisa. Ketika listrik sudah dihidupkan, gravitasi, oksigen di pabrik itu ada lagi. Tiba-tiba, langit-langit di situ berbunyi dan di lubang plafon itu ada satu kepala robot dan Jogier pun mengajaknya untuk bicara. Tapi robot itu malah ingin makan si Jogier dan si Jogier pun ditarik. Tiba-tiba muncul dari atas satu robot besar. Robot itu sedang mengejar mereka. Nah, ketika mereka pengen kabur ke bumi menggunakan teleporter Ochobot, mereka malah teleport di situ juga. Nah, itu karena tenaga Ochobot udah nggak cukup tuh untuk menghantar mereka pulang ke bumi. Tiba-tiba muncul Jogier di samping Kuali. Tapi ada yang aneh nih. Ternyata Jogier yang udah dimakan tadi malah bersatu sama robot yang tadi tuh. Nah, robot tadi itu pun ingin mengambil Ochobot. Untung ada Boboiboy yang sempat menyelamatkannya. Nah, jadi robot ini tuh hanya mengincar robot aja ya, buat dimangsa gitu. Jadi Boboiboy sama teman-temannya tuh selamat lah, kecuali si Ochobot karena Ochobot itu kan robot plus power spera lagi. Nah, tambah semangat lah nih robot buat mangsa si Ochobot. Lalu terjadilah pertarungan antara Boboiboy dan kawan-kawannya melawan si robot pemangsa inilah. Nah, ketika Kuali udah terpojok, dia melemparkan semua sudip miliknya. Dan ternyata, ketika robot itu terkena damage yang lumayan, robot yang udah dikonsumsi sama dia itu bisa keluar lagi, seperti si Jogier ini. Dia berhasil keluar berkat Kuali. Nah, Gopal pun langsung nih menanyakan mengenai robot itu ke Jogier. Ternyata, Jogier juga nggak tahu apa-apa tuh. Soalnya, dia terakhir kali dihidupin itu seminggu yang lalu. Nah, berarti pabrik ini itu udah mati listrik selama seminggu. Tapi walaupun udah terkena damage dari Kuali, robot itu masih bisa bergerak. Boboiboy juga heran nih, soalnya kan dia itu udah nggak punya kepala tuh. Tapi di sini tiba-tiba ada hal yang mengejutkan nih. Ternyata robot yang mereka lawan itu tadi sebenarnya ialah prop. Lalu si prop ini pun ngambil lagi tuh robot-robot yang udah jatuh buat jadi gede lagi. Nah, di sini Boboiboy yakin nih jika yang mereka hadapi itu bukan prop tapi benda lain. Boboiboy pun segera pengen make Boboiboy epep, tapi karena janji Boboiboy yang bakal make fusion lain, dia pun mengeluarkan gempa sama halilintar dan dia pun mengeluarkan fusion gentar. Prop langsung menyerang Boboiboy, namun Boboiboy bisa menghindar dengan mudah. Lalu Boboiboy pun membalas serangan menggunakan palu gentar, namun nggak ngefek apa-apa ke si prop. Boboiboy pun mencoba lagi nih menggunakan hentakan tanah gentar, namun lagi-lagi nggak ngefek juga. Nah, kelihatan nih kalau si Boboiboy gentar ini tidak punya kuasa sama sekali. Kalau gini mah bukan gentar lagi namanya, tapi hampa ya, halilintar dan gempa. Mengetahui hal itu, Gopal pun kecewa dan meminta Boboiboy untuk fusion epep aja nih. Soalnya lebih berguna daripada hampa. Nah, tapi di sini Boboiboy nggak mau ngalah nih. Dia malah pakai teori Ultraman ya, teori superhero. Ultraman kan selalu kalah di awal namun menang di akhir. Nah, di situ Kuali melihat ada seseorang berjubah dan dia melemparkan bom listrik ke si prop untuk menahan pergerakannya. Lalu orang itu pun menyuruh Boboiboy dan kawan-kawan untuk mengikutinya. Nah, ketika Boboiboy menanyakan identitas orang misterius itu,
Dia pun langsung berterima kasih ke Boboiboy karena sudah menerima pesan lalu datang ke situ. Dan ternyata orang misterius itu ialah si Adudu. Boboiboy dan lainnya berhasil kabur dari Prop. Adudu membawa mereka semua ke sebuah ruangan yang aman dari Prop. Jadi Adudu memberitahu nih, jika bukan dia yang menyuruh Prop untuk menyerang mereka. Dia cuma mengantar sinyal kecemasan ke si Boboiboy. Adudu pun menceritakan kronologi kenapa dia bisa ada di pabrik itu tuh. Nah, dia ceritanya tuh di meja yang udah disiapin sama si Kuali. Jadi, Adudu sama Prop nih datang ke situ karena dia itu ingin mencari Power Spera, soalnya dia tuh kan pemburu Power Spera tuh. Namun, ketika sinyal Power Speranya itu udah deket, tiba-tiba mereka diserang tuh oleh robot raksasa tadi dan memakan si Prop. Nah, terjawabkan kenapa Prop tuh bisa jadi robot raksasa, ternyata dia juga korban, guys. Boboiboy pun setuju nih untuk membantu si Adudu untuk menyelamatkan si Prop dengan fusion barunya. Dia pun yakin nih jika mereka tuh pasti bisa mengalahkan robot raksasa tadi dan selamatkan si Prop. Adudu pun terharu nih ke si Boboiboy karena sudah mau membantunya. Ya walaupun teman-temannya tuh nggak yakin nih sama si Boboiboy, soalnya hampa ini kan nggak punya kekuatan sama sekali nih. Nah mereka pun menyarankan si Boboiboy untuk menggunakan fusion yang lain, kalau nggak Epep atau Sori gitu kan. Ya tapi si Boboiboy ini tetap kekeh nih sama pendiriannya. Dia yakin jika fusion gentar nih bakal ya fusion terhebat gitulah, makanya ya dia nggak mau ganti ke fusion yang lain. Adudu yang belum mengetahui kebenaran mengenai kuasa hampa ini, di sini dia masih terkagum-kagum nih sama fusion baru si Boboiboy. Tiba-tiba kamar itu ada yang ketok tuh dari luar dan sedang cari makanan. Adudu pun heran nih, kenapa bisa ada yang tahu tuh tempat rahasianya. Sedangkan selama ini kan dia tuh aman-aman aja di situ. Boboiboy pun langsung mengambil senjatanya dan bersiap-siap nih. Ketika si Prop udah membuka pintunya, Boboiboy pun ingin memukulnya. Namun, tiba-tiba dihalang oleh Gopal sama Kuali. Alasannya tuh karena ruangannya tuh terlalu sempit untuk Boboiboy pakai kuasanya. Jadi, Adudu pun menunjukkan ke mereka nih tempat yang sesuai untuk menghajar tuh robot. Gopal dan Kuali pun menarik Boboiboy. Di sini, Adudu memberitahu mereka nih, jika raksasa itu hanya memakan robot saja, jadi mereka tuh seharusnya aman aja. Robot itu pun berhasil mengejar-ngejar mereka nih. Mereka terus berlari dan akhirnya sampai di tempat yang Adudu maksudkan. Adudu menyuruh Boboiboy untuk menunggu sinyal darinya. Ketika raksasa itu udah deket nih, Adudu pun menggunakan bom listriknya untuk menahan raksasa itu. Lalu dilanjutkan dengan Adudu memanah raksasa itu menggunakan panah miliknya dan berhasil mengikat raksasa itu. Sekarang giliran Boboiboy ini. Tali dari anak panah Adudu berhasil dilepas oleh raksasa itu dan memukul Gopal dan Kuali. Lalu Boboiboy membalas nih dengan pukulan gentar bertubi-tubi. Namun ya nggak ngefek apa-apa ke si raksasa. Adudu mulai sadar nih jika nggak ngefek apa-apa gitu ke si raksasanya. Di sini Boboiboy tetap yakin nih jika sebenarnya raksasanya tuh lagi kesakitan, cuman ya ditahan aja sama dia. Lalu raksasanya pun nyuruh si Boboiboy buat nahan kesakitan dari serangannya. Di sini si Boboiboy ini tetap berusaha stay cool ya, walaupun lagi nahan rasa sakit. Adudu pun menyuruh Boboiboy untuk segera kalahkan raksasa itu. Tapi malah raksasa itu yang berhasil memukul si Boboiboy. Ketika raksasa itu pengen mendekati Ochobot, Gopal sama Kuali langsung datang dan menyelamatkan si Ochobot. Raksasa itu pun mengeluarkan salah satu teknik si Prop, yaitu tembakan laser pemusnah. Di sini Boboiboy malah sempat-sempatnya menghindari laser itu. Namun Boboiboy ditarik lagi nih sama teman-temannya. Lalu si Kuali pun mengeluarkan bom minyak masak punyanya untuk menahan pergerakan si raksasa. Namun raksasa itu menembakkan laser pemusnah secara membabi buta, sehingga ada besi gede yang jatuh di depan Boboiboy dan lainnya. Raksasa tadi pun langsung menghampiri nih mendekati mereka. Namun Gopal melihat masih ada sisa besi yang di atas dan menukarkan sisa besi itu menjadi spaghetti. Jadi Gopal pun memanggil yang lain untuk menggunakan spaghetti itu untuk kabur dari situ. Jadi kayak Tarzan gitu. Boboiboy menyuruh yang lain nih untuk kabur. Biarkan dia sama Adudu yang mengurus masalah mengenai raksasa ini. Adudu juga mulai heran nih, soalnya dari tadi mereka tuh kan kabur mulu tuh. Bukannya melawan, malah kabur. Karena Gopal udah nggak tahan nih sama ya situasi mereka yang kabur-kabur mulu. Ya akhirnya dia pun ya Gopal akhirnya membuka kartu nih, buka buku.
Nah, dia pun memberitahu nih kebenaran mengenai Boboiboy hampa. Yang lucu nih pas reaksi Adudu nih pas tahu kebenaran mengenai kuasa hampa yang sebenarnya nih. Sampai-sampai pas Adudu ditarik tuh dia kayak nggak bernyawa aja gitu. Jadi kocak lah. Nah, mereka pun berhasil nih menyeberangi jembatan yang udah runtuh tadi. Nah, Lord Gopal dengan kecerdasannya, ia menukarkan pijakan si raksasa tadi menggunakan kerupuk ikan sehingga raksasa itu jatuh ke bawah. Nah, Adudu pun langsung marah-marah nih. Soalnya semua perangkap yang udah dia siapin tuh jadi sia-sia gitu kan. Nah, dia juga nggak pernah kepikiran tuh untuk menangkap si Ochobot. Soalnya prioritasnya sekarang kan untuk menyelamatkan si Prop. Nah, Kuali pun berteori nih, kenapa si Bowoe Hampa ini tidak punya kuasa sama sekali nih. Intinya karena elemental yang dipakai tuh emang nggak cocok, halilintar sama gempa. Jadi kayak berseberangan gitulah. Nah, Kuali berharap nih, jika mereka punya senjata canggih di situ. Lalu si Jogir nih menawarkan ke mereka senjata canggih. Mereka pun dibawa ke ruang pengawal keselamatan. Jadi, senjata yang Jogir maksud ialah robot X-99. Nah, mereka heran nih, kenapa robot ini nggak aktif dan lawan raksasa tadi. Nah, alasannya karena ada kabel yang putus di situ. Nah, ketika pengen dibenerin sama si Ochobot, nah Adudu malah kelihatan panik nih. Ketika kabelnya udah selesai dibenerin, nah dia malah kaget. Dan sistem keselamatan pun berhasil dipulihkan. Ketika Gopal menekan sebuah tombol, layar pun memperlihatkan nih sebuah rekaman. Dan itu ialah rekaman Adudu dan Prop nih. Nah, mereka pun akhirnya mengetahui nih kebenaran jika Adudulah sumber dari masalah yang terjadi di pabrik ini. Mulai dari robot menyerang mereka semua, terus mati listrik, keamanannya, sistem keamanannya nggak aktif. Jadi tuh sumbernya tuh Adudu semua tuh. Nah, lalu raksasa tadi pun muncul lagi nih di ruang pengawal keselamatan. Gua kembali lagi. Nah, Bowoy pun di situ udah siap-siap nih untuk berhadapan dengan raksasa itu lagi. Nah, Bowoy pun langsung diserang dan langsung terhempas ke belakang. Bowoy secara tidak sengaja mengaktifkan robot pengawal X-99. Tapi, robot itu malah ingin menyerang mereka nih. Nah, karena mereka itu dianggap sebagai penceroboh tempat itu. Namun, tiba-tiba raksasa itu malah menyerang dan memangsa robot X-99. Dan raksasa itu pun berhasil bergabung dengan robot X-99. Ketika udah selesai bergabung nih, raksasa itu ada menyebut Codebot. Jadi, Codebot itu adalah power spare di pabrik itu yang bertugas untuk memprogram robot-robot yang dihasilkan di situ. Raksasa itu pun langsung menyerang Bowoy dan ingin menangkap si Ochobot. Nah, lalu ada Bowoy yang menahan raksasa itu. Tapi di situ raksasa itu berhasil menangkap Bowoy dan berhasil menghempaskannya. Nah, lalu datang Adudu nih yang meminta Prop untuk dilepaskan. Malah si Adudu yang dihajar. Nah, ketika raksasa itu lengah, Bowoy ingin menggunakan palunya ke si robot itu. Namun, raksasa itu langsung menggunakan tembakan laser pemusnah nih ke si Bowoy. Lalu Bowoy pun terbaring di lantai. Ketika Gopal sama Kuali memanggil Bowoy hampa nih, Bowoy langsung terbangun. Nah, di situ Bowoy berkata nih jika dia itu tidak merasa sakit sama sekali, padahal udah ditembak sedekat itu tuh. Nah, lalu si Bowoy pun melihat ke arah raksasa itu dan ternyata Ochobot sudah ditangkap dan dilahap oleh si raksasa. Dan raksasa itu pun berhasil bergabung dengan Ochobot dan sekarang dia tuh mempunyai kuasa teleportasi. Nah, melihat itu Bowoy pun langsung patah hati nih, frustasi, nggak ada semangat gitu di sini. Nah, tapi palunya yang di belakang malah mengeluarkan semacam energi listrik gitu, terus bersambung. Ya, isunya cuma cukup sampai sini, jadi ya makasih udah nonton. Seminggu yang lalu di pabrik Nubot, Codebot melihat robot tong sampah. Dia ingin memprogram ulang si robot itu biar nggak makan sampah mulu tuh. Sementara itu, di ruang kawalan keselamatan, Adudu menyuruh Prop untuk memutuskan semua kabel di situ, biar robot pengawal tuh nggak bisa dinyalain. Nah, namun si Prop ini salah mutusin kabel tuh. Dan itu berpengaruh ke tempatnya si Codebot tadi. Dan akhirnya, robot tong sampah tadi memakan si Codebot karena ada kesalahan teknis lah pada kabel-kabelnya tuh. Nah, jadi itu dia alasan kenapa bisa ada raksasa di tempat itu. Jadi robot tong sampah itu udah bergabung sama si Codebot. Oke, seminggu kemudian alias sekarang lah ya. Nah, Gopal sama Kuali yang mendengar cerita dari Adudu pun langsung pada nyerang si Adudu nih.
Mereka menyalahkan si Adudu atas apa semua yang terjadi di pabrik itu, termasuk prop yang udah dimakan sama si raksasa. Nah, Adudu pun kesel nih kan. Lalu dia pun meninggalkan tempat itu dan ingin menyelamatkan si prop tuh sendirian. Nah, bahkan di sini Boboiboy Hampa aja sampai mengaku nih jika itu tuh memang salahnya karena dia itu tidak pakai kuasa yang lain aja, tapi tetap kekeh pakai si Hampa itu. Nah, Boboiboy berharap lah jika ada banyak tuh bom seperti yang Adudu udah pernah pakai tuh, kayak bom elektromagnetik. Nah, lalu Kuali pun melihat isi bom elektromagnetik itu dan ternyata isi dari bom itu ialah baterai. Nah, jadi mereka pun pergi ke tempat penyimpanan baterai dengan bantuan dari si Jogier. Nah, ketika mereka sampai di situ, semua baterai itu kosong dan menunggu waktu buat dicas lagi menggunakan reaktor kuasa. Nah, mendengar jika reaktor kuasa itu mirip seperti baterai, Boboiboy pun langsung tersenyum lagi nih dan kelihatan tuh mereka masih memiliki harapan buat menyelamatkan si Ochobot. Di tempat yang lain, Adudu yang udah menemukan tempat raksasa itu pengen menyelamatkan si Prop nih. Namun dia mendengar percakapan dari raksasa itu. Nah, karena baterai yang mereka makan tuh belum cukup, jadi mereka tuh harus mencari lebih banyak tenaga baterai lagi biar bisa teleport ke planet Makina. Nah, soalnya di planet itu pasti lebih banyak robot, dan setelah planet Makina, tujuan mereka itu ialah untuk memakan semua robot dari seluruh galaksi. Gila juga ya. Sementara itu, di ruang reaktor tadi, Kuali berusaha untuk mengubah reaktor yang ada di ruangan itu menjadi bom elektromagnetik. Jadi mega bom lah. Nah, mereka tuh ada satu masalah lagi nih di situ. Panel kawalannya tuh nggak bisa hidup. Nah, lalu Boboiboy yang paksa pun terus nyender tuh di samping panel tuh. Terus secara nggak sadar, malah si Boboiboy itu mengalirkan tenaganya ke panel itu. Nah, ketika Gopal sama Kuali sadar pas lihat Boboiboy, dia pun memanggil Boboiboy dan akhirnya Boboiboy Hampa nih punya kekuatan nih, kuasanya udah kelihatan. Jadi sekarang tuh Boboiboy Hampa tuh bukan hampa lagi ya. Nah, Kuali pun sadar nih akan sesuatu. Jika si Boboiboy Hampa nih alias Gentar, itu dia tuh bisa menyerap dan simpan tenaga jadi layaknya sebuah baterai gitulah. Nah, kan dia kan udah ditembak tuh sama si raksasa sebelumnya, makanya dia tuh ada kuasa tuh sekarang. Tiba-tiba Adudu pun menghubungi mereka dan dia pun menceritakan tujuan raksasa yang udah dia dengar ke si Boboiboy. Nah, ketika mereka tidak segera mengalahkan si raksasa itu, maka mereka akan kehilangan Ochobot dan Prop buat selamanya. Nah, mendengar hal itu, Kuali nih langsung memiliki ide nih buat mancing si raksasa itu agar ke tempat mereka biar si raksasa itu bisa terkena jebakan yang udah dibuat sama si mereka. Adudu pun memanggil raksasa itu dan memperlihatkan baterai ke arahnya. Nah, di ruang reaktor, ternyata baterai yang kosong tadi diisi manual pakai tenaganya si Boboiboy. Lalu tiba-tiba terdengar suara raksasa yang udah mendekat karena dipancing oleh si Adudu. Nah, ketika raksasa itu sampai di ruang reaktor, raksasa itu langsung disuguhkan oleh berbagai macam hidangan baterai di situ. Ketika raksasa itu lagi menikmati hidangan, Boboiboy dan Adudu pun menyiapkan jebakannya. Nah, ketika tenaga reaktor itu udah penuh, Gopal pun langsung menahan pergerakan raksasa itu menggunakan tukaran dodol durian. Nah, Adudu pun menyuruh mereka untuk segera berlindung sebelum reaktor itu meledak. Tapi si raksasa itu tidak hanya tinggal diam nih. Dia tidak ingin membiarkan Gopal sama Kuali untuk kabur. Nah, melihat itu, Boboiboy pun langsung menghampiri dan menangkis laser pemusnah menggunakan palu miliknya. Lalu sekarang saatnya untuk Boboiboy beraksi nih. Nah, si Boboiboy pun langsung melemparkan palunya ke belakang raksasa itu dan langsung berpindah tempat ke tempat palunya dan langsung menghantam raksasa itu dari belakang. Nah, keren nih, mirip Minato ya di anime Naruto. Nah, melihat aksi si Boboiboy ini, teman-temannya pun langsung pada kagum nih sama si Boboiboy. Namun, raksasa itu bisa bangkit lagi dan ingin menyerang si Boboiboy dari belakang. Dan di sini, Boboiboy langsung mengubah palunya yang tadi palu menjadi gauntlet dan langsung memukul si raksasa itu dari bawah gitu. Gila, pas gua lihat nih gauntlet buat pertama kali ya, first impression lah ya. Jujur nih keren banget sih. Nah, ketika raksasa itu mencoba kabur menggunakan teleportasi, Boboiboy tetap mengejarnya menggunakan kecepatan miliknya. Soalnya dia kan
ada kuasa-kuasa halilintar tuh dalamnya, makanya bisa cepet tuh. Nah, terus Boboiboy pun langsung menggunakan tumbukan elektro gentar. Karena perisai raksasa itu udah melemah, raksasa itu pun pengen langsung teleport ke planet Makina. Namun, Boboiboy muncul lagi dan langsung menggunakan tumbukan elektro kuasa penuh nih. Nah, karena si raksasa itu udah sekarat, dia pun langsung mengeluarkan prop dari situ. Nah, ketika Boboiboy mencari si Ochobot, dia ingin mengambilnya, namun Ochobot malah menemuin si Codebot dan dia mengatakan jika Ochobot ialah miliknya. Milik si Codebot ya maksudnya. Nah, Boboiboy pun marah dan mengobrak-abrik semuanya hingga dia tuh menemukan Ochobot. Ochobot menyuruhnya cepat, namun ketika Boboiboy itu pengen ngeluarin si Ochobot, Ochobot langsung berubah lagi tuh jadi mode jahatnya tuh. Raksasa itu pun langsung teleport ke pusat tenaga reaktor dan mengambil semua tenaga reaktor yang ada di situ. Nah, ketika Boboiboy ingin mencegahnya, dia terlambat dan raksasa itu sudah teleport ke planet Makina. Melihat Boboiboy yang frustasi, Adudu pun langsung datang menghampiri si Boboiboy dan membuka portal teleportasi ke tempatnya si Ochobot. Nah, ketika mereka udah tiba tuh di planet Makina, keadaan di situ tuh sudah huru-hara, nggak karuan lah. Mereka pun melihat si raksasa itu yang udah jadi gede banget, kayak kaiju gitu. Raksasa itu pun menyadari jika Boboiboy dan yang lain tuh udah pada datang dan langsung menyerang mereka. Nah, mereka semua pun bisa mengatasi masalah itu. Lalu Gopal menyuruh Prop untuk menembakkan laser pemusnah ke si Boboiboy. Prop heran nih kenapa dia tuh harus nembak si Boboiboy. Tapi karena udah dibentak oleh si Adudu, dia pun langsung nurut aja tuh. Ketika Boboiboy udah ditembak nih, Boboiboy langsung menggunakan kekuatannya itu dan mengumpulkan logam sebanyak-banyaknya menggunakan kuasanya ya. Tiba-tiba raksasa itu dihajar oleh sesuatu dan sesuatu itu ialah golem gentar. Lalu pertarungan final antara Boboiboy dan raksasa pun bermula. Pertarungan mereka pun berlanjut bahkan sampai ke langit nih. Soalnya golem gentarnya tuh emang bisa terbang ya, punya jetpacknya sendiri. Nah, terus Boboiboy pun langsung menangkap si raksasa dan langsung menggunakan pile driver ke si raksasa. Nah, buat yang nggak tahu pile driver tuh kayak gerakan Smackdown ya. Raksasa pun hancur dan Ochobot berhasil keluar dari si raksasa. Dan si Ochobot pun langsung disambut oleh si Boboiboy. Nah, setelah itu Boboiboy pun mengacungkan jempol ke si Adudu. Itu tanda terima kasih ya. Udah nyelamatin, udah ngebantu plus nyelamatin si Ochobot lah. Keesokan harinya nih, Boboiboy akhirnya tahu nih kenapa Adudu tuh bisa membuka teleporternya sendiri. Nah, tapi berkat itu juga Ochobot tuh bisa diselamatkan. Jadi ya nggak masalah lah buat dia. Dan panel yang terakhir dari isu komik ini ialah si Adudu yang sudah tidak menggunakan kostum ikoniknya ya yang warna oranye. Tapi dia tuh menggunakan kostum baru berwarna putih dan belakangnya itu ada kaos Bubadi Bako. Gila, ini serius. Ya agak sedih sih ngeliat ini soalnya kan katanya kan emang ini tuh bakal jadi penampilan terakhir si Adudu gitu di dalam seriesnya Boboiboy. Jadi ya isunya bersambung sampai sini aja. Thanks for watching.